Oke, Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita akan membahas ya mengenai adanya update perubahan apa namanya komposisi pada produk, terutama di produk Indonesian Propolis ya, dan juga desain kemasan pada Sansan yang nanti akan dibawakan langsung oleh konsultan dari pabrik PT IFAS ya. Dan hari ini juga sudah bersama kita ya, yaitu Mbak Juwita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Juwita, apa kabar? Selamat siang, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Budian. Ya, jadi kan seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya ya. Jadi kan untuk mitra-mitra bakso semua mungkin juga beberapa sudah menemukan juga ya untuk di desain kemasan yang baru ya, terutama propolis. Kenapa kok di tulisannya itu misalnya ada perubahan dari yang misalnya 100% komposisi propolis menjadi 40% ya, dan juga sansan ya. Ya mungkin boleh langsung aja untuk penjelasannya, Mbak Juwita, silahkan. Saya Ya, share screen dulu ya. ya, boleh. Oke, untuk mitra-mitra Basu semua, nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut, boleh dituliskan di kolom chat ya. Tapi khusus untuk hari ini, pertanyaannya hanya untuk dua hal ini aja ya. Jadi kalau nanya produk lain, mohon maaf kita belum bisa jawab ya untuk di forum ini ya. Sudah kelihatan ya? Masih masih ini ya, masih loading. Sebentar. Coba saya buka di handphone juga ya. Masih, oke, sudah. Tinggal di slideshow. Sudah ya? Tunggu. Di saya juga masih nge-loading slideshow-nya. Sudah ya? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada pihak BASU yang sudah mengajak saya untuk mensosialisasikan perubahan desain kemasan Indonesian Propolis dan Sansan sesuai dengan regulasi yang ada. Baik, sebelumnya, ya, kenapa sih terjadi perubahan pada kemasan Indonesian Propolis dan Sansan? Aduh. Nah, ini terjadinya perubahan kemasan Indonesian Propolis dan Sansan ini karena penandaan yang lama itu tidak sesuai dengan regulasi Badan POM. Sedangkan semua kemasan yang beredar wajib didaftarkan dan disetujui oleh Badan POM. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada dua nih. Ada Per BPOM nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Per BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Yang ini khusus untuk sansan. Sansan itu masuk ke dalam kategori pangan olahan. Dan yang kedua adalah Per BPOM nomor 10 tahun 2024 tentang label obat tradisional. Yang ini untuk Indonesian Propolis. Nah, Per BPOM nomor 10 tahun 2024 tentang label obat tradisional. Di sini ada pasal 2 ayat 5, penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 harus sesuai dengan izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kenapa sih? Kenapa kemasan sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda dari komposisi dan aturan pakainya? Ini kita lihat ya, sebelah kanan ini adalah kemasan lama. Sebelah kiri adalah kemasan baru. Kita bahas dulu di kemasan lama. Komposisi 100%. Sebenarnya komposisi sesuai dengan Per BPOM nomor 10 tahun 2024 itu adalah susunan bahan yang digunakan untuk membuat produk. Komposisi adalah susunan bahan untuk membuat suatu produk. Nah, sedangkan 100% propolis ini bukan merupakan komposisi, melainkan adalah klaim. Kita ambil contoh, kayak bapak-bapak atau ibu-ibu di sini pernah memasak nasi ya. Nasi itu kan
komposisinya bahan yang digunakan ada dua, beras dan air. Nah, beras ini adalah bahan bakunya, bahan aktifnya. Sedangkan air ini adalah bahan tambahan atau bahan perantara yang membuat beras ini menjadi nasi. Pada saat memasak nasi, di dalam nasi ini kan 100% kita menggunakan beras, tidak ada tambahan apa-apa lagi. Artinya bahan yang kita gunakan benar-benar dari beras. Dan air digunakan untuk mengubah beras menjadi nasi. Nah, komposisinya apa? Komposisinya itu adalah beras. Berapa cup? 2 cup misalkan. Air sebagai bahan tambahan. Berapa liter? Berapa mili? 200 mili misalkan. Nah, sama seperti ini. Indonesian Propolis dibuat oleh Propolis. Dan perusahaan kita, PT IVA Sejahtera Indonesia, memakai 100% propolis. Artinya tidak ada campuran apapun selain propolis di situ. Tidak ada daun sirsak, tidak ada kulit manggis, tidak ada kulit kayu manis. Hanya benar-benar propolis. Tetapi ada bahan tambahan nih. Selain propolis, kita menggunakan pelarut. Pelarut ini untuk apa gunanya? Pelarut ini digunakan untuk mengekstraksi, menyaring bahan-bahan aktif yang terkandung di dalam propolis untuk mendapatkan suatu zat yang nantinya akan digunakan sebagai pengobatan. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini propolis yang kita pakai. Bentuknya seperti ini. Sedangkan Indonesian Propolis yang ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu sudah bentuknya cair. Gimana caranya nih? Mengubah si propolis mentah ini yang bentukannya seperti dodol, yang keras, menjadi sebuah cairan. Berarti kan butuh pelarut. Pelarut itulah yang kita gunakan untuk mengekstraksi. Dan hasilnya disetujuilah oleh Badan POM, komposisi itu ditulisnya tiap mili mengandung propolis 40%. Tapi bahan dan segala macam pengolahannya sama, tidak ada berubah. Hanya pencantuman di sini. Kita menggunakan sesuai yang disarankan oleh Badan POM. Balik lagi tadi, komposisi sesuai dengan Perpom nomor 10 tahun 2024 merupakan susunan bahan yang digunakan untuk mengolah suatu produk. Ini komposisinya. Yang kedua adalah aturan pakai. Aturan pakai di sebelah kanan yang lama ini teteskan 3-5 tetes Indonesian Propolis. Sedangkan di aturan pakai di kemasan yang baru itu 2 kali sehari 10 tetes. Kok jadi lebih banyak? Bukannya lebih sedikit. Di sini kami diminta oleh Badan POM untuk membuat kajian. Kajian terkait dengan rasionalisasi dosis, apakah 3 tetes dari Indonesian Propolis ini benar-benar menghasilkan efek atau tidak? Atau jangan-jangan kita cuma minum aja tanpa ada sesuatu yang dihasilkan oleh si Indonesian Propolis ini. Akhirnya kami membuat kajian seperti ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, seperti ini. Ini kajian yang kami kirimkan ke Badan POM untuk diperiksa, dievaluasi. Kalau memang dari pihak Badan POM setuju akan rasionalisasi dosis yang kita kirimkan, berarti akan disetujui. Dan alhamdulillahnya, ini rasionalisasi dosis mereka bisa terima. Makanya akhirnya aturan pakainya dirubah. Nah, di sini ya, aturan pakai yang tercantum dalam label. 2 kali sehari, masing-masing 3 tetes dalam air 300 ml. Kita perumpamakan itu 1 tetes 0,05 mili. 1 mili itu sama dengan 20 tetes. Berarti kalau 1 tetesnya
1 dibagi 20 tetes, hasilnya 0,05 mili. Kalau 3 tetes berarti kita menggunakan 0,15 mili. Sedangkan dosis yang ada di beberapa jurnal terkait dengan propolis untuk dewasa itu sekitar 400 sampai 500 mg. Ini jurnal yang satu, ini jurnal yang kedua. Di jurnal yang kedua 375 sampai 500 mg of propolis per day. Artinya propolis dalam 1 hari. Nah, aturan pakai yang kita ajukan itu adalah 2 kali sehari 10 tetes. Sebelumnya dalam 6 mili mengandung propolis 40%, berarti setara dengan 2.400 mg. Berarti di dalam 1 mililiter Indonesian propolis terdapat 400 mg propolis. Kalau 2 kali sehari 3 tetes, perhitungannya 3 tetes dibagi 20 tetes dikali 400 mg, hasil yang didapat 60 mg per sekali minum. Kalau 2 kali minum berarti cuma 120 mg. Cuma 120 mg. Makanya perlu perbaikan dalam aturan pakai. Jika dosis yang diambil adalah 400 mg, alternatif aturan pakainya adalah 1 kali sehari 1 mili, 20 tetes, atau 2 kali sehari 10 tetes. Karena nggak mungkin kalau kita memakai aturan pakai 1 kali sehari 1 mili, 20 tetes. Akan banyak banget. Pasti akan ada beberapa orang yang meminum, kok banyak banget ya 20 tetes. Akhirnya kita membuat dan kita sederhanakan menjadi 2 kali sehari 10 tetes. Ini terkait dengan aturan pakainya. Dan yang ketiga adalah logo. Logo dari Badan POM itu sendiri. Kenapa di kemasan yang baru dihilangkan logo Badan POM? Nah, logo Badan POM ini tidak boleh digunakan pada kemasan. Karena kita balik lagi ke pasal 40 pada Perpom nomor 10 tahun 2024. Tidak boleh gambar atau keterangan terkait tenaga kesehatan, tokoh agama, atau pejabat publik, instansi publik, atau berperan tenaga kesehatan, tokoh agama, atau pejabat publik yang ada di dalam kemasan. Jadi ada nih beberapa kali pihak Badan POM datang dan melihat sampel pertinggal kita. Kenapa ada logo Badan POM di sini? Seharusnya instansi publik seperti Badan POM, Kemenkes, itu tidak boleh ada logonya di dalam kemasan. Terus, nah, untuk Sansan sendiri, perubahan kemasan pada Sansan ini tidak terlalu berpengaruh, tidak ada perubahan yang terlalu banyak. Hanya tulisan fiber drink saja, yang pada kemasan lama ada tulisan fiber drink, dan pada kemasan baru yang disetujui tidak ada tulisan fiber drink. Ini adalah desain rancangan yang disetujui oleh Badan POM. Di sini ada tanda tangannya. Berarti ini sah dan sudah disetujui, harus mengikuti seperti ini. Tidak boleh satu pun bahasa di dalam tulisan yang ada di sini itu berubah. Sekalipun ada yang berubah, berarti harus didaftarkan ulang ke pihak Badan POM. Dan dievaluasi lagi apakah bisa dipakai atau tidak. Makanya fiber drink di sini kita hapuskan karena fiber drink di sini merupakan klaim. Sedangkan Sansan kita daftarkan tidak menggunakan klaim. Minuman serbuk yang tidak menggunakan klaim. Tuh. Nah, nih. Pada kemasan Sansan ditulis fiber drink hilang. Sesuai per BPOM tadi di pasal 67 itu tidak boleh ada. Sebentar. Pasal 67.
Oh nih di pasal 40, sorry, bukan pasal 67. Di pasal 40 ini tidak boleh ada. Terus, nah yang terakhir adalah terkait dengan iklan. Iklan di sini itu termasuk iklan pada media sosial, brosur, leaflet. Ini semua harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Iklan ini diatur oleh Per BPOM nomor 34 tahun 2022 tentang pengawasan periklanan obat tradisional dan pangan olahan. Pada pasal 7, pencantuman klaim khasiat manfaat dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan informasi pencantuman klaim khasiat yang memerlukan diagnosa dokter sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari peraturan badan. Nah, ini lampiran keduanya. Obat tradisional itu ketentuan materi iklannya hanya segini nih Bapak Ibu. Tidak boleh tuh materi iklan yang menyembuhkan, mengobati diabetes, mengobati tekanan darah tinggi, hipertensi, mengobati kanker, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak boleh mencantumkan klaim seperti itu. Yang diperbolehkan hanya memelihara daya tahan tubuh sesuai dengan khasiat yang disetujui oleh Badan POM. Nah, sebelum materi itu muncul di media sosial, di brosur, dan lain-lainnya, materi iklan ini harus mendapat persetujuan dari Badan POM. Ini harus mendapat persetujuan dulu, harus diregistrasi dulu nih ke Badan POM. Nah, jadi saya minta semua yang ikut pada hari ini, jika ingin membuat iklan, mohon terlebih dahulu untuk agar PT Basu mengetahui dan menyetujui iklan tersebut. Jangan sampai iklan yang beredar di media sosial tidak tanpa sepengetahuan dari pihak Basu. Karena nantinya yang akan bermasalah itu adalah pihak Basu dan PT IFAS sendiri. Sanksi administrasinya itu selain teguran adalah dicabutnya izin edar produk. Nah, jadi saya minta mulai sekarang apapun yang dibuat pada media sosial mohon terlebih dahulu untuk diketahui oleh pihak Basu dan pihak Basu boleh meminta persetujuan ke kami, ke PT IFAS untuk kami daftarkan. Apakah bisa? Apakah disetujui oleh Badan POM kalau iklannya seperti ini? Kalau dari pihak Badan POM tidak bisa, berarti harus cari bahasa-bahasa lain yang sampai disetujui oleh pihak Badan POM. Terima kasih dari saya, cukup itu, dan boleh kita diskusikan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusi sekarang. Kalau memang bisa saya jawab langsung, saya akan jawab langsung. Kalau tidak bisa, nanti akan saya cari literaturnya dan akan saya kirim ke Ibu Dian. Ibu Dian bisa men-share-nya ke yang lain. Iya, jadi tadi sudah dijelaskan untuk perubahan desain kemasan, tapi sebenarnya ini bukan training produk ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya memang pertanyaannya memang harusnya seputar perubahan yang ada di desain kemasan itu yang pertama. Dan tadi Mbak Juwita dari PT IFAS ini juga mengingatkan mengenai posting di media sosial sebaiknya juga memang harus menjaga ya. Jadi kalau bisa jangan overclaim ya untuk postingan di sosial media. Mungkin juga bisa ditambahkan ya Mbak Juwita untuk ke mitra-mitra Basu semua. Kira-kira yang apa namanya yang dilarang nih misalnya contohnya seperti apa kayak kayak misalnya untuk postingan di sosial media. Seperti sebentar, saya ada tidak ya? Kemarin itu kita dapat teguran dari Badan POM kebetulan. Ada Hmm. satu media sosial, lebih tepatnya Instagram, atas nama Basu Official. Nggak tahu itu siapa, tapi sudah saya konfirmasi ke pihak Pak Arman.
Pada saat itu, kata Pak Arman, ini bukan official dari Basu sendiri, kemungkinan besar itu adalah member, tapi Pak Arman juga tidak tahu membernya siapa. Di situ dia memposting Indonesian Propolis bisa menyembuhkan diabetes, menyembuhkan hipertensi, menyembuhkan kanker gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam kemasannya, Indonesian Propolis itu khasiatnya hanya untuk memelihara daya tahan tubuh. Mungkin bisa dibuat contoh kalimat iklannya mungkin bisa apabila daya tahan tubuh menurun, maka kemampuan melawan penyakit juga menurun. Penggunaan propolis pada penderita diabetes untuk memperkuat daya tahan tubuh agar tidak terjadi komplikasi. Mungkin bisa seperti itu bahasanya, Budian. Jadi Oke. tidak ada yang tertuju. Misalkan diabetes, hipertensi, karena Indonesian Propolis ini sendiri masuknya dalam kategori jamu. Ada kan ya di depannya itu logo jamu. Sedangkan jamu itu sendiri adalah obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun, secara empiris. Jadi tidak ada jurnal yang mengkhususkan ini untuk ini loh, propolis untuk ini loh, propolis untuk ini loh. Itu kan selama ini digunakan berdasarkan apa ya, berdasarkan pemakaian sendiri, bukan berdasarkan klinis gitu. Lain halnya kayak obat kimia. Kalau obat kimia kan seperti amlodipin, memang ditujukan untuk hipertensi, atau glibenclamid memang ditujukan untuk anti diabetes gitu. Boleh bisa nantinya obat tradisional ini memiliki khasiat seperti itu, tapi logonya nanti bukan jamu. Itu nanti logonya fitofarmaka. Fitofarmaka ini sudah melalui uji klinis in vivo dan uji klinis in vitro. Jadi bisa mengklaim. Sedangkan kalau logonya jamu tidak bisa karena memang penggunaannya itu secara temurun-temurun dan katanya gitu. Oke, ya jadi intinya mungkin Bapak Ibu Mitra Basu ya, kan selama ini misalnya ada yang share testimoni. Jadi kalau testimoni itu kan sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Wah, Nah, betul. tapi itu tetap harus berhati-hati apabila di-share ke media sosial. Kalau misalnya mungkin antar japrian aja itu kan masih di ruang pribadi ya, Mbak ya. Tapi kalau misalnya di media sosial itu semua orang bisa lihat ya. Jadi bisa apa namanya mungkin menimbulkan sesuatu hal ya seperti kayak teguran BPOM Ya, ya ya kan seperti kita itu. tidak tahu ya kompetitor dari Basu, kompetitor dari Betul. Inkas itu sendiri seperti apa kan kita nggak tahu. Jangan sampai nanti karena ada satu dua hal, kompetitor ini melihat celah kesalahan kita dan akhirnya Iya. menjatuhkan Basu dan menjatuhkan PT IFA Sejahtera sendiri gitu. Yang Iya, betul. berujung-ujungnya tercabutnya izin edar produk Indonesian Propolis dan Sansan gitu. Itu sih yang Ya, harus kita jaga benar-benar. ya. Dan juga himbauan juga ya untuk mitra-mitra bakso semua, untuk penggunaan media sosial kita sarankan tidak lagi menggunakan kata Basu official ya kan, karena kan itu bukan milik Basu ya. Jadi kalau untuk yang official kan pt.basu.id. Nah, tapi kalau misalnya untuk mitra Basu sendiri ingin membuat akun, boleh menggunakan kata Basu di belakangnya, tapi harus misalnya ada namanya ya. Tapi memang lebih baik lagi sebenarnya sih dengan menggunakan nama pribadi karena kan itu juga personal branding ke mitra sendiri. Ya, itu juga kita himbau dan tadi mengenai teguran itu sebenarnya memang ada akun yang pernah posting seperti itu, Mbak, gitu dan itu juga sudah coba kita hubungi. Cuma sepertinya mitranya sudah nggak aktif, nomor handphonenya sudah tidak bisa dihubungi. Nah, itu yang repot ya karena nggak bisa di take Ya, down secara langsung seperti ya itu. betul. Karena dari Oke, pihak Badan POM juga harus ada bukti nih men-take down-nya itu gitu. betul. Betul, oke. Oke, coba pilih untuk pertanyaan yang sudah masuk ya dari Mitra Basu. Oke, mohon maaf saya kali ini tidak bisa menjawab untuk yang pertanyaan seputar khasiat ya, karena kan ini beda lagi. Kalau training produk nanti biasanya kan dengan Pak Ahmad Fatori ya biasanya. Oke, nah ini kalau tadi ada pertanyaan dari Bu Tarmini, kalau apa
jika mengiklan itu ngambil dari Telegram itu bagaimana ya? Kalau iklan terutama di sosial media dan di post yang pasti yang harus diperhatikan adalah tidak mengatakan kalau bisa mencegah atau menyembuhkan suatu penyakit ya dari produk itu sendiri karena memang produk ini kan dasarnya adalah suplemen atau jamu ya tertulis di apa namanya di produknya. Oke. Oh, ini ada yang ketinggalan ya. Kalau ketinggalan nanti boleh nanti akan saya share rekamannya ya. Kenapa tadi penjelasannya eh, komposisi dari 100 jadi 40. Kemudian hmm, oke, ini ada mungkin ini kan lebih jelas ya. Jadi kan tadi penjelasan mengenai komposisi dari 40 balik ya. Ini penjelasan harusnya menjadi 100. Oh, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Salman ya. Eh, jadi kan penjelasan umumnya itu komposisi propolis dari lipid 50%, lilin lebat 30%. Nah, ini mungkin bisa sedikit highlight sedikit lagi deh, Mbak. Apa sekali lagi kalau untuk yang propolis ini nih, terutama khususnya garis besarnya aja mungkin ya yang untuk dari 100 ke 40 itu kenapa? Garis besarnya seperti ini ya. Untuk 100 itu kita memang menggunakan 100% propolis. Artinya tidak ada tambahan campuran apapun lagi. Kayak daun sirsak, kulit manggis, kayu manis, itu tidak ada. Jadi benar-benar yang kita gunakan hanya propolis. Benar-benar 100% propolis. Tetapi ada tambahan nih, ada bahan tambahan yang kita gunakan untuk melarutkan si propolis itu. Untuk mengekstraksi. Makanya sekarang dari pihak Badan POM meminta kita untuk mengubah komposisinya dari 100%, tolong dijabarin. Isinya itu apa? Propolisnya berapa persen? Akhirnya timbullah, memang dari dulu Indonesian Propolis itu menggunakan propolis itu 40%. 40% itu adalah kuantitasnya ya. Seperti kita kalau mau bikin donat, tepung terigunya 200 gram. Nah, si propolis Indonesian Propolis ini propolisnya 40%. Itu adalah kuantitas beratnya di dalam satu adonan gitu. Di dalam satu produk. Secara besar sih seperti itu. Itu tadi untuk garis besarnya ya, tadi sudah diulangnya sedikit ya. Nanti boleh kalau yang ketinggalan akan saya share untuk rekamannya. Atau mungkin untuk yang selain propolis tadi sansan ya, mungkin ada pertanyaan juga Bapak Ibu. Kalau sansan itu highlightnya lebih ke untuk yang sekarang tidak ada tulisan fiber ya Mbak ya. Ya, betul. Untuk yang Tuh. sekarang, sansan itu tidak ada fiber drink-nya. Karena memang dari awal didaftarkan itu, sansan itu tidak kita daftarkan sebagai minuman yang berklaim. Hanya minuman serbuk saja. Cuman dilihat dari komposisinya, memang ada beberapa fiber fiber alami, vegan fiber yang bisa digunakan untuk mendetok saluran pencernaan gitu. Jadi memang tidak diklaim secara langsung, tetapi di dalam bahan-bahannya, di komposisinya bisa dilihat ada satu bahan yang bisa digunakan untuk mendetok. Jadi tidak semuanya ya buat maksudnya tidak bukan memang positioningnya sebenarnya memang awalnya bukan fiber drink ya berarti ya. Ya, betul. Memang awalnya itu kita daftarkan bukan untuk fiber drink, hanya seperti violet. Cuma dari pihak Basu meminta kalau bisa ada penambahan lain nih, penambahan bahan lain yang bisa beda lah dari violet gitu. Tapi kita sudah terlanjur mendaftarkan yang tidak berklaim. Ya, jadi intinya kalau dari komposisi dari kedua produk tersebut itu tidak ada perubahan ya, hanya cara cara apa namanya konsumsi dan Tulisan. penyampaian penyampaian saja yang dituliskannya memang harus berbeda karena memang itu disarankan oleh Badan POM. Ya, gitu. Oke, Karena ya ya kita lagi-lagi kompetitor banyak di luaran. Jangan sampai ada kesalahan sedikit di dalam kemasan, itu jadi batu sandungan kita gitu.
Ya, oke. Tapi kalau misalnya nih Mbak, saya mau tanya, kan mungkin kalau di produk di luar sana itu kan ada yang memang fiber drink ya, yang depannya V itu ya. Itu kan memang kalau dia memang untuk fiber drink ya positioningnya, jadi beda ya sama si Sansan ini ya. Beda. Mungkin yang depannya V itu, fiber drink itu, dia pada saat mendaftarkan sudah mendaftarkan produk berklaim. Oke. Jadi pada saat pendaftaran, pada saat existing di luaran, kemasan yang disetujui ada tulisan fiber drink atau perusahaan itu nakal. Ada dua kemungkinan. Atau perusahaan itu nakal, tidak mendaftarkan sebagai produk klaim, tapi tetap mencantumkan fiber drink di situ. Jadi kayak untung-untungan nih. Ya semoga untung Badan POM tidak tahu, tidak sidak gitu. Jadi aman kita sampai kapan menjual tetap dengan nama ada fibernya gitu. Ya, oke ya. Jadi kira-kira itu ya penjelasannya ya. Tapi kalau ini ada pertanyaan nih dari Bu Fatmawati. Kalau misalnya penggunaan untuk produk yang misalnya kayak Sansan gitu, apakah kalau pakai air panas itu ngaruh nggak sih dengan kandungan dan manfaatnya Sansan? Air panas karena di sansan itu ada satu bahan vitamin C yang rusak dengan pemanasan. Jadi lebih Oke. baik tidak digunakan dengan air hangat, dengan air panas. Makanya pada kemasan cara penyajian tidak tertulis air panas, hanya air. Karena Ya. dikhawatirkan vitamin C-nya ini akan rusak jika ada pemanasan. Oke, ya intinya kalau untuk semua produk bakso ini kan sebenarnya vitamin ya, suplemen itu baik digunakan untuk orang yang sehat. Kalau misalnya untuk orang-orang yang menderita suatu penyakit itu kan mungkin bisa ya seperti katanya Mbak Juwita tadi ya. Jadi memang bahasanya adalah kan memang mensupport untuk jadi bukan menyembuhkan penyakitnya ya, tapi mensupport untuk daya tahan tubuhnya ya Betul. kira-kira seperti itu ya jadi mungkin itu sih yang harus diperjelas ya jadi bukan seperti obat yang dia bisa menyembuhkan penyakitnya tapi bisa mensupport untuk kesehatannya dan juga daya tahan tubuhnya ya kira-kira garis besarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ah, ini ada pertanyaan unik juga nih Bu Vinsa Sansan apakah bisa dicampur dengan propolis ya baiknya sih jangan ya Bu ya karena rasanya Ya rasanya juga betul. kurang itu ya, kurang enak juga ya gitu. Dan juga sebaiknya sih minumnya di waktu yang berbeda juga. Berbeda. Iya, karena rasanya nih kan kalau santan ini khas ya, jadi enak ada rasa-rasa anggurnya juga gitu. Jadi bisa dinikmati. Oke, nah ini kalau ada mungkin pertanyaan terakhir ya kalau dari Bu Muniroh. Jadi kalau propolis lebih baiknya pakai air hangat atau air dingin? Oke, balik lagi ya Bu. Kalau kita mau mengambil khasiat dia sebagai antioksidan, antioksidan itu tidak boleh ada namanya pemanasan. Jadi lebih baik digunakan dengan air biasa. Air biasa ya, bukan air dingin atau air air hangat atau air es. Nah, kalau sansan, kalau memang nantinya dia mau pakai dengan es, itu bisa. Tapi awalnya itu dilarutkan dengan air biasa. Baru kemudian ditambahkan air es atau es batu. Gitu. Nah, kalau untuk propolis, kami tidak menganjurkan untuk menggunakan air hangat atau air panas. Cukup dengan air biasa saja. Jadi untuk apa? Air dengan suhu ruangan ya berarti ya? Ya, air biasa, air mineral. Oke, air mineral ya. Oke, kira-kira itu aja ya. Tapi kalau misalnya nih untuk sansan sendiri karena dengan kandungannya ya tadi seperti itu, dia aman nggak sih kalau misalnya untuk yang ada masalah lambung? Sansan itu sejauh ini aman untuk penyakit lambung karena dia ada satu bahan namanya itu natrium karboksimetil selulos, itu adalah pelapis. Jadi dia bisa melapisi, harusnya bisa melapisi si lapisan lambung.
gitu. Harusnya sih tidak tidak terpengaruh sama orang-orang berpenyakit mah ya. Tapi mungkin balik lagi, penerima tubuh saya dengan Budian itu pasti kan berbeda. Iya, Lagi seperti itu. Jadi mungkin bisa diterima di tubuh saya, tapi tidak bisa diterima di tubuhnya Budian. oke. Ya. Kalau air tadi kita kan sarannya biasanya kan air dengan suhu ruangan. Tapi kalau yang biasanya kan ada yang suka dengan yang rada suam-suam kuku tuh memang nggak Oh, hangat banget itu gimana masih oke nggak? masih Kalau untuk oke. propolis ya. Ya, masih oke kalau untuk suam-suam kuku ya. Maksudnya tidak air mendidih ya. Ya, jadi itu ya dan juga mohon tidak berkreasi sendiri ya maksudnya untuk Ya, misalnya propolis ya kita sangat tidak sarankan itu digunakan selain ya misalnya untuk tetes mata itu kita tidak sarankan ya atau misalnya kita dimasukkan tadi untuk apa ya tadi saya baca tuh untuk kayak injek ke dalam tubuh itu tidak ya jadi memang ya, sebaiknya untuk oral ya untuk ya, minumnya dari apa dikonsumsi diminum tapi ya. kalau dioles itu gimana Mbak? Masih aman nggak sih? Kalau oles itu nanti bahannya beda lagi, bahan pembawanya dia beda lagi. Jadi kalau dioles itu nanti jatuhnya kosmet, masuknya ke sediaan luar dan Oke, base-nya itu yang digunakan pasti berbeda sama yang kita minum. oke ya. Saya mungkin apa sebelumnya mungkin ada penjelasan juga sih itu juga baik untuk apa namanya kulit ya. Tapi kan kita nggak tahu juga ya kondisi kulitnya seperti apa ya. Jadi balik lagi memang seperti yang disarankan untuk konsumsi minum saja ya, memang ya. Oke, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu Mitra Basu. Tadi sudah menjawab. Mungkin ada tambahan lagi untuk sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, Mbak Juwita. Sudah sih, saya rasa tadi sudah disampaikan sama Bu Dian terkait iklan, mohon amat dengan sangat diperhatikan lagi, jangan sampai overclaim, dan kalaupun memang mau diposting ke media sosial, harap untuk mengetahui PT Basu. Jadi misalkan ibu saya mau posting di media sosial saya, berarti pihak Basu harus mengetahui. Kalau saya akan posting ini loh, Budian, di media sosial saya. Jadi jangan sampai ada kecolongan seperti kemarin, share di media sosial, tapi ternyata orangnya sudah tidak aktif. Betul ya dan juga kalau saya juga jangan menggunakan uh, Basu official ya Ya, sekali lagi betul. untuk penggunaan penamaan media Media sosial baiknya sih sosial. dengan nama pribadi saja ya. Oke baik terima kasih banyak Mbak Juwita atas trainingnya hari ini ya dan semoga dengan yang disampaikan membuat mitra lebih memahami ya dan juga kalaupun misalnya ada update terkait dengan produk itu bisa langsung juga ya diinfokan ke kita. Jadi mitra-mitra Boleh. selalu mendapatkan update-nya. Yes. Baik, Oke. terima Ya. kasih banyak Bu Dian, pihak Basu, member-member sudah berkenan mendengarkan paparan saya. Oke, Assalamualaikum Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Juwita. Oke, baik Mitra Basu ya. Dengan demikian berakhir pula untuk training hari ini ya untuk mengenai perubahan desain kemasan. Nanti untuk yang ketinggalan ya karena tadi pertanyaannya saya lihat nih masih sama semua kenapa masih jadi 40% padahal tadi sudah dijelaskan. Nanti akan saya share untuk rekamannya ya. Jadi nanti ditunggu kita akan share nanti ke grup ya dan nanti di situ bisa dijelaskan lagi ke mitra-mitra yang mungkin tidak sempat hadir pada hari ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Kita bertemu lagi di training-training berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.